Berawal dari Korps Kesehatan Mahasiswa pada tahun 1962 dan kemudian terus berkembang secara bertahap hingga menjadi sebuah rumah sakit Syarif Hidayatullah pada bulan April 2007. Terletak di lokasi strategis, yaitu di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Rumah sakit Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bagian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Visi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah menjadi rumah sakit bernuansa Islam yang memiliki citra positif dan mampu memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat. Dan misi dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah adalah melaksanakan integralisasi nilai Islam ke seluruh aspek manajemen pelayanan, mengupayakan kepuasan dan kesan mendalam kepada pelanggan secara berkelanjutan, memberikan dukungan dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang medis atau kesehatan kepada masyarakat, menjadi bagian integral dari jaringan pelayanan kesehatan nasional. Rumah Sakit Syarif Hidayatullah siap melayani pasien dan tanggap menangani semua permasalahan kesehatan, dan juga didukung oleh tenaga medis dan non-medis yang ahli pada bidangnya, bekerja secara profesional dan melayani dengan sepenuh hati. Klinik-klinik spesialis yang ada di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah dapat memenuhi semua layanan kesehatan pasien. Selain didukung dengan tenaga medis yang ahli pada bidangnya, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah juga didukung oleh fasilitas pelayanan penunjang medis yang lengkap. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk melayani Anda dan keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Syahid Lovers, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali dalam acara Instagram Live Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Bersama saya subhanallah dalam 40 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai resiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Andrina Sophia, SPPD Pinasim. Beliau adalah salah satu dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Sebelum saya menyapa dokternya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada Syahid Lover yang ingin bertanya, boleh kirim pertanyaannya melalui kolom komentar pada di bawah ini. Sebelumnya kita sapa dulu untuk dokternya, Dokter Andrina, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Gimana dok kabarnya Salam. dok, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya dok ya. baik. Kemarin gimana dok Ya. mudiknya? Sempat mudik nggak dok? Oh, enggak. Nggak mudik ya dok ya, tetap semangat ya dok ya. Nah dok, pada kesempatan kali ini dok, kita akan berbincang tentang resiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia nih dok. Tema Ya, kita kali ini ya dok. Mungkin Syahid Lover juga ingin tahu ya dok, sebenarnya hipertensi itu ataupun tekanan darah tinggi ya dok ya, ya. itu secara gambaran ya dok ya, penyakit apa ini dok? Boleh tahu? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sahid Waalaikumsalam. Lover. Eh, Pada siang ini kita akan membahas dengan hipertensi yang dikatakan memang meningkat seiring peningkatan usia. Nah, hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah, Tekanan darah di ya dok. mana tekanan darah itu meningkat lebih dari pengukuran tekanan darah pada saat di klinik Hmm. ataupun di rumah sakit. Jadi pada saat berobat dengan medis itu lebih dari 140/90 mm Hg. Eh, jadi hipertensi sendiri itu ada grade-nya, ada derajatnya. Kalau tekanan darah yang dianggap optimal Optimal itu adalah tensi di bawah sama dengan 120/70 ya. 120/70 ya dok. Kalau dikatakan ada optimal, kemudian ada normal. Normal. Normal itu bila di rentang di 120 sampai dengan 129, dan atau diastolnya dia di 80 sampai 85. 80 sampai Nah, 85 ya. kalau normal tinggi itu dia tensinya adalah di 135 sampai 100. dengan 104, 130 sampai 139. Diastolnya di 85 sampai dengan 89. Nah, baru hipertensi grade 1 itu tensinya di atas 140 sampai 159. Kemudian yang grade 2 160 sampai 179, dan yang derajat 3 itu di atas 180. Kita juga mengenal istilah hipertensi sistolik terisolasi. Apa Gitu. itu dok? Sistolik terisolasi itu atasnya yang tinggi, jadi dia lebih dari 140, tapi diastoliknya masih normal gitu. Nah, kalau pasien memang ada beberapa faktor predisposisi resiko untuk penderita memiliki hipertensi. Jadi ada yang disebut dengan, jadi hipertensi itu 95% sebenarnya ada hipertensi yang primer atau Primer. esensial, dan yang 5% adalah sekunder. Sekunder itu berarti ada penyebab penyakit yang lain. Jadi kalau sekunder misalnya ada gangguan dari pembuluh arteri dari ginjal, stenosis arterionalis, dia menyebabkan dengan tensi tinggi. Nah, kebanyakan 95% itu populasi adalah hipertensi yang esensial, yang primer, yang tidak diketahui kita sebabnya. Tapi kita bisa lihat bahwa faktor risiko atau predisposisinya itu bisa, pertama, memang ada faktor genetik. Faktor genetik keturunan dari orang ya dok ya, tua berarti ya, atau orang tua ya. itu dia tinggi. Nah, itu dia memiliki ada faktor genetik. Kemudian faktor yang tidak bisa kita modifikasi itu misalnya obesitas. Juga itu bisa dimodifikasi. Masa obesitas, gemuk itu
prevalensinya meningkatkan tekanan darah. Kenapa? Karena kalau orang gemuk itu dia masa tubuhnya itu meningkatkan dia siklus permukaan tubuh, masa tubuhnya meningkat sehingga volume darah itu yang digunakan untuk mengangkat oksigen dan makanan itu ke jaringan, volume darahnya perlu lebih besar. Nah, karena sirkulasi volume darah yang tinggi menyebabkan tekanan ke dinding arteri juga tinggi. Jadi itu faktor resiko dia dengan hipertensi pada pasien obesitas. Atau kemudian merokok. Merokok ya. Nah, merokok itu dia menyebabkan salah satunya bisa resiko dia kualitas pembuluh darahnya lebih kaku. Jadi resiko terjadinya sumbatan plak, aterosklerosis itu lebih cepat sehingga itu juga meningkat salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Jadi Kemudian di sini dok kalau boleh tahu ya dok, jadi untuk batas normalnya dok untuk seorang dikatakan hipertensinya tinggi mulai dari 140 per 90 per 90 ya ya, dok jadi ya. dan dia atau Dan atau 140 per 90. Tapi seperti itu kita menurunkan tensi. Untuk tensi itu memang targetnya berbeda-beda tiap pasien. Kita tidak bisa untuk target itu disamaratakan misalnya di 100 optimal, di 120 untuk mencapai dengan optimal. Kita perlukan untuk toleransi pada pasien itu berbeda. Jadi tergantung toleransi pasien tersebut bisa menerima penurunan tensi di mana dia merasa nyaman, tidak kelingan, seperti itu. Jika kalau misalnya dia ada faktor komorbid, misalnya diabetes mellitus. Nah, target tensinya memang dia lebih rendah, di bawah 130 per 80. Tapi diusahakan memang tidak sampai dengan 110 atau ya, karena takutnya kalau penurunan itu tidak bisa ditoleransi pasien, memang pasiennya mungkin kelingan atau kok gelap. Nah, itu berarti kita juga harus menyesuaikan untuk tensinya, obatnya sebenarnya. Nah, ini kan berhubungan dengan resiko hipertensi seiring bertambahnya usia nih ya dok ya. Mungkin usia mulai berapa nih dok? Kita bisa tahu nggak untuk didiagnosis ataupun kondisi seseorang di usia berapa mungkin sudah bisa terkena atau memang masih muda sudah hipertensi Bisa. dok? Itu kemungkinan nggak dok? Iya, bisa. Karena muda pun juga banyak sekarang misalnya di usia 30, 35 itu sudah dengan hipertensi. Karena tadi berbagai macam faktor risikonya hipertensi dengan pola hidup, kemudian kurangnya dengan olahraga atau kebiasaan makanan garam yang terlalu banyak. Jadi kalau konsumsi garam itu memang tetap dianjurkan untuk kebutuhan natrium per hari. Kita masih bisa pakai dengan paling 1 sendok teh untuk makanan yang kita makan semua, jadi sayur atau apa. Tapi kita harus mengurangi makanan itu memang yang terlalu asin, misalnya sering makan telur asin, makan ikan asin. Nah, itu meningkatkan prevalensi terjadinya hipertensi. Nah, kalau dikatakan mulai usia berapa? Kita memang tidak bisa. Karena berapapun itu hipertensi bisa terjadi pada mulai usia 40, 50, 60. Nah, dengan peningkatan usia sebenarnya karena pada lansia atau sudah mulai ini sudah terjadi penurunan fungsi organ. Fungsi organ itu sudah mulai menurun, terjadi kekakuan dari kelenturan pembuluh darah. Kemudian apalagi kalau biasanya selain hipertensi ada teman penyakit lainnya, ada pasiennya ada diabetes, ada kolesterol tinggi. Nah, dia resiko terbentuknya penyumbatan plak. Nah, plak di pembuluh darah arteri itu kalau dia stabil, nempel, memang tidak apa-apa, maksudnya masih tidak berisiko. Tapi kalau plak itu lepas, dan yang lepas itu misalnya dia ke otak ya, jadinya stroke. Gitu. Kalau dia menyumbat ke jantung, jadinya serangan jantung akut, MCI. Jadi kelenturannya yang faktor usia semakin berimbang faktor usia,
penurunan fungsi organnya dan kelenturan dari pembuluh darah itu yang meningkatkan jadinya faktor risikonya hipertensi meningkat. Iya, mungkin awalnya mungkin kita nggak tahu ya dok, dari hipertensi ya dok sampai Ya, besar gitu ya, sebegitu besarnya menyebar ke penyakit yang lebih kompleks jadinya ya dok ya, mulai dari yang dokter bilang tadi ya, apa diabetes, kalau misalnya flaknya besar bisa langsung ke pembuluh ya, darah kalau ke plak otak, benar ya lepas dok? ke Hmm, jaringan otak atau kalau hipertensi itu tidak terkontrol terus tidak. menerus itu tekanan eh, di ginjal yang Hmm, tinggi itu juga sering penyebab gagal ginjal kronis sampai cuci darah adalah hmm, hipertensi yang tidak terkontrol terus menerus sehingga jadi eh, harus sampai tahap dengan gagal ginjal akhir banyak diderita oleh pasien juga hipertensi yang tidak terkontrol. baik, dok. Mm, Mungkin kita juga ingin tahu ya gejala awalnya gitu ya dok ya, dari resiko kita gejala mm, awalnya mungkin kan untuk hipertensi mungkin kayak sakit kepala gitu ya dok ya, mungkin kayak pegal-pegal mm, di belakang leher ataupun kayak mudah lelah ya dok ya, ya. sulit tidur. Itu sama dengan kayak penyakit lainnya atau apa dok? Kita Mm. belum tahu apa Kalau gimana ini dok? kalau untuk hipertensi memang Mm-mm, kita harus mengukur tekanan darah. Jadi tidak kalau gejala penyerta yang keluhan secara mm-mm, simptomatik gejalanya, kalau pasien-pasien mungkin bisa saja ada keluhan tension headache, pegal di leher, leher. pundak seperti itu, atau kalau kurang tidur bisa juga menjadi hipertensi, Tapi untuk menegakkan diagnosis hipertensi adalah kita melakukan pengukuran tensi, di mana pengukuran tensi tersebut biasanya dilakukan di rumah sakit atau di klinik layanan terdekat. Dan pengukuran tersebut pertama pasiennya harus dalam keadaan tenang, Tenang ya. tidak ada olahraga dalam Olahraga. 30 menit sebelum pemeriksaan Hmm, tensi. Jadi pasien datang diistirahatkan dulu 5-10 menit. Kemudian tidak sedang habis mengkonsumsi ada obat-obatan yang obat-obatan. menyebabkan cenderung hipertensi Oh, seperti ada obat flu yang kadar ada pseudoephedrine itu bisa hipertensi. Kemudian pengukuran tensinya pun juga bisa dilakukan di 2 kali, di kiri kanan, pasien dalam keadaan tenang, hmm, ruangannya aman, nyaman seperti hmm. itu. Jadi Karena dari awalnya kita mau mengukur tensi pun ya dok ya, kita juga dalam kondisi ya tidak setelah berolahraga terus dalam keadaan atau tenang ya dok ya, tenang, karena mungkin ya, tekanan darah sebenarnya kita mungkin gini ya dok, habis jalan atau apa kan ya ja- dia pasti bisa kerja akan jantung atau lebih agak detak, naik. jadi Jadi agak naik sedikit itu bisa, dan nanti pada evaluasi setelah istirahat tensinya akan turun turun. kembali Oh normal. gitu ya dok ya. Karena di kita juga ada istilah white coat hypertension. White coat. White coat hypertension itu hipertensi baju putih. Jadi kalau ngelihat dokter Mm-mm. dia tensinya naik, Kayak tapi kalau di rumah oh, itu dia normal. Makanya perlunya pengukuran, kita ada pengukuran monitoring gula mm-mm. darah di rumah, Hmm, home blood pressure monitoring. Jadi pasien juga disarankan untuk mengukur tekanan darahnya di rumah, eh, hmm. dalam keadaan misalnya pas bangun tidur, Bangun tidur. bangun tidur setelah minum obat, sebelum sarapan, setelah buang air kecil. Jadi sudah tidak ada sedang nahan kencing di Hmm, tensi, itu juga tidak. Oh, naik ya. berpengaruh semua ya, Dok ya. Ya, kemudian eh jadi itu pas pengukuran di rumah tercatat kalau dia rendah apa normal, nah itu bisa juga white coat hypertension. Hmm, Atau satu lagi adalah hipertensi yang terselubung. terselubung. Hipertensi terselubung itu kebalikannya. Pasien normal saat ketemu dokter, No. tapi di rumah dimonitoring dia tinggi. Oh, Jadi kebalikannya gitu ya, Dok. kebalikannya. Nah, itu biasanya kita harus bahwa ini ada suatu resiko Hmm. dari kardiovaskuler. Oh, Ini gitu. yang harus dicari. Kadang white coat hypertension pun Mm-mm. di rumahnya normal, Di itu rumahnya. tetap harus dievaluasi karena biasanya kebanyakan suatu saat dia akan menjadi hipertensi dan memerlukan terapi juga. Hmm. Nah, Dok, mungkin kalau kita boleh tahu sharing ulang lagi ya, Dok ya. Ya. Itu penyebab hipertensi benar nggak nih, Dok?
mungkin asupan garam yang berlebih ataupun yang tadi dokter sudah bilang merokok merokok. seperti itu, terus kurangnya olahraga dan obesitas ya Obesitas. dok ya, itu salah satu Ya, penyebab hipertensi juga ya dok ya. ya. Jadi kopi, Kopi kafein. udah Nah, berpengaruh ya itu dok. dikatakan memang dia bisa meningkatkan tensi. Tensi. Tapi memang ukuran dengan kopinya sekitar dengan 75 sampai 200 mg per hari itu bisa meningkatkan tensi sekitar 5 sampai 10 mm Hg. Kemudian kebutuhan tadi yang garam, natrium itu ya memang tidak yang terlalu asin, karena Asin. kalau natrium yang dikonversi ke garam dapur itu kita tetap memang perlu kebutuhan natrium, karena kalau natrium kurang juga bisa hiponatremi dengan keluhan lemas dan lain-lain ya. Jadi tapi tidak berlebih dari kebutuhan dasar per hari. Kemudian kalau obesitas itu tadi karena dia perlu untuk volume darahnya, sehingga tekanan di pembuluh darahnya juga tinggi, tekanan karena obesitasnya. Jadi itu harus modifikasi gimana untuk diturunkan, perlu olahraganya yang dengan ritmik. Jadi rutin di 2 sampai 3 kali per minggu, minimal setengah jam, dengan melibatkan seluruh otot, itu yang disarankan untuk supaya metabolismenya dan kualitas pembuluh darahnya baik. Lancar ya dok ya. Nah mungkin kita juga akan buka sesi interaktif kepada Syahid Lover yang ingin bertanya. Boleh. Di sini juga ada yang bertanya nih dok, sudah masuk ya dok pada Instagram kita. Dok, kalau kita mengkonsumsi bawang putih nih dok, benar nggak dok bawang putih bisa menurunkan hipertensi? Terus saya memang hipertensi, tapi saya minum obat juga dan mengkonsumsi bawang putih juga dok. Itu gimana dok? Ya, Pertanyaannya ya dok ya. sebenarnya ya itu yang paling sering. Misalnya udah minum makan bawang putih, Iya tapi betul. makan bawang putih Heeh. sekilo juga tidak menurunkan hipertensi kalau tidak minum obat. Oh, Jadi kalau di medis itu segalanya memang harus berbasis dengan dasar ilmiah. Jadi beda dengan testimoni. oh, Jadi kita harus nah yang untuk menurunkan hipertensi itu sudah melalui penelitian dengan berbagai penelitian di luar negeri, di Indonesia. Jadi sudah ada obat-obat yang memang golongan hipertensi, obat anti hipertensi itu golongannya banyak sekali. Dan itu semua tergantung karakteristik pasien. Mana obat pasien dengan gangguan jantung diberi apa, pasien dengan gangguan ada kelainan yang lain diberikannya apa, kelainan ginjal. Jadi itu sudah kita berdasarkan panduan hipertensi. Kalau bawang putih memang itu beda, tidak berdasar ilmiah. Iya. Jadi kalau bawang putih mau dimakan silahkan, tapi obat hipertensi tidak boleh ditinggalkan. Oh gitu ya dok. Jadi kalau misal kita sudah terdiagnosis hipertensi nih dok misalnya, jadi kita Ya. secara terus-menerus minum obat atau pada saat tekanan darah kita tinggi aja nih dok? Gimana dok? Itu kalau pertama kita harus modifikasi untuk hidupnya, faktor resiko tadi. Kemudian obat tensi memang diminum seumur hidup. Sekali pasien untuk datang ke kita itu kita akan mengevaluasi di 2 sampai 3 bulan ke depan. Nah, misalnya dalam 2-3 minggu dilihat target tensinya sudah tercapai seberapa penurunannya. Bila itu masih di atas dari yang ditargetkan, biasanya perlu untuk kombinasi di 2 obat atau kombinasi 3 obat, dan setelah terkontrol di 3 bulan mungkin bisa di rentang waktu kontrol itu bisa dijarangkan. Tapi bila fasilitas kesehatannya susah, tapi kalau di Jakarta dan mungkin di Indonesia kan kalau Sudah ada puskesmas terdekat banyak ya, sebaiknya kontrol untuk setiap bulan. Gitu. Nanti dari dokter yang puskesmas atau vaskes itu akan melihat, mereka juga akan pasti memberikan rujukan, misalnya ini harus ke penyakit dalam, ini harus ke jantung, ini harus ke penyakit saraf.
apabila pasien tersebut ada komorbid, karena itu Hmm. perlu dievaluasi, misalnya fungsi ginjal per 6 Baik. bulan, per 3 bulan, kolesterolnya, dan itu kalau tidak bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi Hmm. obat tensi memang Obat harus. diminum Oh, jadi terus-menerus. kayak rutin di review berapa bulan sekali kalau memang ada penurunan gitu ya, Dok Ya, ya? jadi target tensinya misalnya tercapai Mm-mm. atau pasiennya memberikan keluhan tidak bisa mentoleransi tensi yang turun ini, kita akan sesuaikan untuk dosis obatnya. Tapi bukan diturunkan oleh pasien atau diberhentikan. Hmm. Oh, saya tensinya sudah Sudah normal, ini turun 120 normal saya gitu nggak ya. minum. Ya, itu yang Iya, salah. Jadi jadi pada saat dia peak tinggi, kalau dia memberikan alarm keluhan itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, tahu-tahu iya. tidak sadar stroke gitu, Baik. atau tidak kelamaan hipertensi yang terus-menerus, itu otot jantung akan mengalami penebalan. Hmm. Jadi ventrikel sebelah kiri yang bagian memompa jantung, karena seperti angkat berat. Nah, itu dipacu terus kan ototnya menebal. Otot menebal, otot jantungnya menebal, tapi ruangannya itu menyempit kan ototnya menebal, sehingga nantinya menimbulkan keluhan penyakit jantung, hipertensi sampai gagal jantung gitu. Banyak. Jadi ya harus minum obat sih teratur. Teratur ya, Dok ya. Dan waktunya. Obat hipertensi itu ada yang mungkin diminum mempunyai 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali, ada yang mempunyai masa kerja 8 jam. Diharapkan minum obat hipertensi itu kalau misalnya pagi yang mempunyai masa kerja 24 jam, misalnya pagi terus. Oh, pagi ketemu pagi gitu ya, Dok? Kalau mau hari satunya malam, memang malam. Jadi jangan besok pagi, besok lupa jadi malam, besoknya lagi jadi siang. Jadi kadar obat itu di dalam darah dia tidak stabil, naik turun. Saat sudah habis, udah kemejang, dia nggak dapat masukan lagi. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Nah, ini ada yang bertanya lagi, Dok, direct message kita juga. Dok, sebenarnya hipertensi bisa sembuh total nggak nih, Dok? Ada yang bertanya nih, Dok. Kalau hipertensi biasanya sih tidak bisa untuk sembuh total ya, karena hipertensi bisanya adalah terkontrol dengan mengatur faktor resiko, pola hidupnya, dan minum obat gitu. Jadi kalau dia terkontrol jadi normal, itu karena obat. Karena obat ya, Dok ya? Ya. Baik. Nah, kalau misalnya pun dia turun, kita mau menurunkan dosis, misalnya terlalu rendah atau sudah normal, kita turunkan sampai dia minum obat hipertensi dengan kadar minimal yang efektif untuk tensinya. Karena bisa saja diturunkan terus nanti di pas monitoring dia naik, berarti itu bukan dosisnya yang dia perlukan, masih perlu kembali lagi dosis awal. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Di sini juga ada satu lagi nih, Dok, yang direct message Instagram kami. Dok, mau tanya, Dok, tensi saya 200-an kurang lebih. Tinggi sekali. Tinggi sekali ya. Tapi 3. Dia tidak pusing, cuma pegal, kaku, sakit. Terus makanan apa nih, Dok, yang bisa menurunkan darah tinggi? Karena mungkin saya dibilangnya malah asam urat, tapi sudah cek ke lab gitu, Dok. Yang tensi dengan 200 itu jelas adalah hipertensi derajat 3. Derajat 3 ya, Dok, grade-nya. Kita harus turunkan. Karena itu yang ditakutkan, tekanan darah tinggi Bapak yang terus-menerus tinggi atau menyebabkan tekanan di ginjal yang tinggi, tahu-tahu bisa gagal ginjal, gagal jantung, atau serangan stroke. Jadi kendalikan tensi, berobat ke dokter dengan turunkan seoptimal mungkin. Kalau hanya mengandalkan makanan, apa yang menurunkan? Tidak ada, Pak, yang bisa menurunkan tensi kalau sudah sampai dengan 200. Jadi makanan yang memang kurangi garam, seperti yang itu tetap dilaksanakan untuk gaya hidupnya, tapi harus minum obat. Harus minum obat ya, Dok ya. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, biasanya yang ada adalah penyesalan. Kenapa saya nggak minum obat gitu dari ya, Dok. dulu, tahu-tahu sudah jadi ini. Jadi kalau rutin malah kita mengetahui ya, Dok ya, dan bisa mencegah dari awal ya, Dok ya, kalau misalnya kita minum obat mungkin secara teratur. Tapi Bu Dok, saya mau tanya juga nih, Dok ya, kalau misalnya kita kan hipertensi misalnya, Dok, kita konsumsi obat nih, Dok, itu
efek dari obatnya berbahaya gak dok untuk ke organ yang lain dok? Oh, Gimana itu dok? tidak, jelas karena Mm-mm. obat hipertensi itu melalui penelitian. Baik, Jadi semua obat hipertensi aman untuk ginjal diberikan sesuai dengan dosis dan indikasi. Jadi tidak dibalik bahwa takut minum obat, ya takut ginjalnya kena. betul. Tapi kendalikan tensi dengan minum obat supaya memelihara Ginjal. fungsi ginjal Oh, supaya tetap baik gitu. jadi untuk mengamankan sebenarnya juga ya dok ya, Ya, semuanya. dengan Jadi mengamankan ginjal, mengamankan jantung, baik. seperti itu. Baik dok. Nah di sini juga ada yang langsung bertanya Ya, nih dok melalui kolom komentar kita dok, Side Lovers. ya, Terima kasih yang sudah bertanya. Di sini ada Ian Antrax. ya. Assalamualaikum dok. Selama ini sering dibilang kalau makan daging kambing nggak boleh karena bisa bikin hipertensi. Itu benar nggak dok? Kalau makanan kambing dok bisa membuat kita jadi hipertensi dok. Terima Sebenarnya kasih sih kalau dokter. makan dalam Mm-mm. dalam apa Jumlah jumlah yang yang berlebihan ya dok ya. berlebihan atau berlebihan, dan kambing itu mungkin dengan Bumbu. bumbunya dengan yang dengan apa asin atau seperti kayak gitu, itu ada faktor yang dengan meningkatkan. Tapi kalau makannya kebutuhannya ya, artinya Mm-mm. dalam satu porsi memang tidak Oh, jadi itu tidak, sih enggak ya. intinya tidak berlebihan ya dok ya, Ya. untuk makan daging kambingnya nih. Terima kasih Mas Ian. Dan di sini juga ada lagi dok yang masuk dari Wanabeta Cilandak. Dok, mau bertanya, apakah tingkat temperamen seseorang dapat memicu timbulnya hipertensi dok? Mungkin kalau kita Ya, meledak-ledak emosi gitu ya dok, bisa berpengaruh nggak nih dok terhadap ya, tekanan darah tinggi? ya. Jadi itu termasuk kayak misalnya stres ya, Stres. stres emosi itu memang mempunyai prevalensi meningkatkan tensi, karena cenderung dia marah, kemudian takikardi, Hmm, deg-degan, deg-degan ya dok. ya. Dan itu kalau terus dari faktor sedang marah, stres, ada hormon dengan adrenalin yang meningkat, dan itu Hmm, meningkatnya terus-terusan, eh, ya dia bisa meningkatkan jadi hipertensi ya dok ya. hipertensi, seperti Jadi itu. kendalikan emosi juga ya dok berarti ya. Kembalikan stres dan emosi. Stres yang pastinya ya dok ya. Nah terima kasih. Di sini juga ada yang bertanya lagi nih dok. Banyak sekali dok pertanyaannya nih dok dari Side Lovers dok. Di sini ada Winnie Artarin maaf. Izin bertanya dok, apakah tanda-tanda kegawat daruratan pasien hipertensi apa saja dok? Kegawatan darurat nih dok maksudnya. Oh ya. Pertanyaannya eh Hipertensi itu kalau kita mengenal ada hipertensi emergensi dan hipertensi urgensi. urgensi. Ya, kalau hipertensi emergensi itu dia ada kerusakan target organ. Oh target Target organ ada yang rusak. Jadi gangguan ke mata ke itu mata. Oh hipertensi bisa retinopati hipertensi. Kemudian ada gangguan yang tadi ya ke dok. Ke ginjal ginjal. seperti itu. Jadi Bisa cuci eh, darah itu ya dok. ya, ada kerusakan di pembuluh darah. Nah, Hmm. itu ada kerusakan target organ. Pasien juga datang misalnya dengan komplikasi stroke, yang serangan stroke. Nah, itu adalah hipertensi emergensi. Nah, Emergency. kalau hipertensi emergensi merupakan suatu keadaan yang kegawatan yang memang tensi itu turun dalam waktu 1 jam Hmm. atau sampai 2 jam. Tapi tergantung penyakitnya juga ya. Kalau misalnya stroke, yang stroke dengan iskemik, kita tidak menurunkan itu terlalu cepat sesuai dengan, jadi kita hanya boleh maksimal di 25% dari tensi pasien datang dalam waktu 1 jam. Berikutnya diturunkan dalam 24 jam. Nah, kalau urgensi itu kita tidak ada kelainan target organ, kerusakan target organ yang pada kita periksa. Nah, itu diturunkan dalam 24 jam. Oh, Jadi penanganan kalau tanda kegawatan daruratan itu tergantung target organnya juga yang target terkena. organnya. Kalau hipertensinya sangat tinggi, dia bisa jadi sampai Darurat. keluhan mata, bisa Hmm. juga keadaan tensi terus-menerus jadi glaukom, Glukom. atau kalau di kegawat daruratannya dia ke jantung, jadi gagal jantung, penyakit jantung hipertensi gitu. Ya, terima kasih Ya. dokter. Ya, semoga menjawab pertanyaannya untuk Winnie Artarin maaf. Dan di sini ada pertanyaan lagi dok dari
Bekti 1105. Dok, apakah kita bisa lepas dari obat hipertensi? Misalnya sudah stabil trans apa ini, Mak? Trans Stabil tensi tensi darahnya darahnya dan dan tips tips supaya supaya mungkin turun kali ya, Dok. Tadi sudah kita sedikit ya. mengulas lagi nih, Dok. Nggak apa-apa, Dok, mungkin Jadi buat Ibu Bekti. kalau untuk hipertensi, Mm-mm. kalau pasien itu memang tidak bisa, kalau bisa lepas kita harus monitoring, tapi Monitoring. biasanya sih tidak. Jadi kita turunkan dalam dosis minimal yang efektif untuk menurunkan tensinya. Karena kalau sudah pasien dengan hipertensi, apalagi pasien yang datang eh, dalam stadium yang derajat 3, misalnya udah 170, 180, itu Iya, udah pasti biasanya hipertensi dan itu minum obat minum terus-menerus. obat Kecuali kalau hipertensinya masih yang stadium eh, grade-nya 1, misalnya 1. 140, 150, itu kita masih bisa lihat bisa diturunkan sampai dengan optimal, perbaiki gaya hidup dan memang tetap minum obat sih. Minum Kalau obat ya. tipsnya ya itu tadi Kurangi konsumsi mengurangi untuk makanan ya. konsumsi makanan yang Makanan-makanan yang asin, asin ya, kemudian Dok. Minuman merokok, yang kemudian minuman eh, manis juga ya, Dok, yang tadi bilang. Kayak ya kafein atau apa? kalau itu kafein, Hmm, kalau manis untuk diabetesnya ya, kalau diabetesnya ada ya, Dok. faktor resiko lain diabetes seperti itu. Olahraga yang teratur mengurangi stres gitu. Oh, baik, terima kasih dokter. Terima kasih untuk Ibu Bekti pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Side Lovers dari Mariani Melati. Dok, bagaimana pertimbangan pemberian obat antihipertensi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit berbeda, Dok? Oh Jadinya ya, mungkin ini ada penyakit ada hipertensi, ada penyakit yang yang lain. lain. Jadi Ya, minum obatnya atau gimana nih, Dok? mungkin maksudnya seperti ini. Kalau Ha? pasien hipertensi, pertimbangan pemberian obatnya, jadi pada pasien itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi tiap pasien tidak sama. Misalnya pasien datang dengan hipertensi dan diabetes saja, belum ada komplikasi ke ginjal, atau pasien dengan sudah gagal ginjal Hmm. kronis, hipertensi dengan gagal ginjal kronis. Memang eh, pilihan obatnya itu kita sesuai dengan panduan dari obat Hmm. pengelolaan obat antihipertensi, tergantung pada karakteristik pasien. Jadi ada obat kalau misalnya pasien dengan gagal ginjal, itu cenderungan pasien itu tensi bisa sampai 180, Hmm. 200 pada saat di atau nah itu turunnya pun biasanya kita nggak akan ngejar sampai di 120, Hmm. tidak akan dan tidak bisa tercapai Turun biasanya. Jadi paling hanya 140. Nah, itu pilihan obatnya ada yang pilihan obat pada pasien yang sudah mengalami gagal ginjal cenderung untuk diberikan golongan ARB atau dengan Hmm. golongan CCB. Nah, seperti itu. Atau perlu kombinasi dua obat. Kalau misalnya pasien eh, dengan diabetes ada gangguan fungsi ginjal, kita lebih Hmm. mengutamakan untuk golongan yang ARB atau seperti Hmm. itu. Jadi Atau ada. kalau pasien dengan gangguan jantung, nah kalau gangguan jantung biasanya ada nyeri dada, Hmm. itu ada pilihan obat lain, misalnya golongan CCB yang sekalian untuk mengurangi kalau ada Oh, keluhan nyeri. Jadi tiap tergantung pasien itu pasiennya, komorbidnya apa komorbidnya. ya. Baik, Dok. Dok, di sini mungkin ada lagi, Dok, yang bertanya nih, Dok, dari maaf, Oh, nggak ada. Sudah ya. sudah ya. Di sini mungkin saya ingin bertanya kepada dokter, nggak apa-apa ya, Dok ya. Ya. Kan kita hipertensi nih, Dok ya. Selain mengukur dari tekanan darah, Dok, kita perlu cek lab nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau misalnya kita mengetahui hanya sebatas tensi aja ataupun kita mengetahuinya untuk meyakinkan nih istilahnya Ya. selain tensi gitu, Dok. Jadi kalau kita dapat pasien dengan hipertensi, sudah ada riwayat hipertensi, itu tadi kita harus melihat pasien ini ada komorbid lain atau tidak. Ada kerusakan sudah datang dengan kerusakan target organ atau belum. Ada kerusakan. Jadi misalnya pasien hipertensi, kita harus melihat pasien ini diabetes atau bukan. Mungkin dicek untuk gula darah puasa 2 jam atau HbA1c-nya. Kemudian ada kolesterolnya meningkat atau tidak, trigliserid, fungsi ginjalnya bagaimana. Karena kemudian pemeriksaan urin lengkap biasanya diperlukan karena kita ngelihat kalau hipertensi bisa saja terjadi
kebocoran protein di ginjal karena faktor tensi yang tinggi, tekanan di ginjal tinggi, kayak saringannya tuh bocor, jadi ada yang keluar. Nah itu tandanya kalau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi itu memang kita harus lihat pasien dengan hipertensi yang sudah tinggi, datang misalnya juga dengan sesak, ya kita harus pemeriksaan ronsen, radiologi, ngelihat jantungnya bengkak atau tidak, ada kardiomegali. Jadi dipastikan ya sebaiknya dok ya. memang kalau sudah dengan hipertensi lakukan medical check up ya, dok, ya. untuk melihat organ yang lain. Organ yang lainnya biar kita tahu ya dok ya. Karena kan mungkin dari tekanan tensi kita ternyata nggak cukup ya dok ya. Karena kan mungkin secara pelan-pelan kita tidak tahu nih dok, ternyata hipertensi banyak banget ke penyakit yang lain. Ya, terima kasih dokter. Di sini saya juga ingin bertanya nih dok, untuk satu lagi mungkin ya dok ya. Ada DM Instagram. Baik. Di sini dari Sarah Pauzia, izin bertanya dok, apakah benar kalau kurang tidur dapat menyebabkan tekanan darah menjadi naik? Dan ciri-ciri terjadinya hipertensi untuk usia muda apa saja dok? Terima kasih Sarah Pauzia sudah bertanya. Kurang istirahat itu tadi memang bisa meningkatkan tekanan darah, tapi hipertensi itu tadi harus dilihat dalam beberapa kali pemeriksaan. Kalau untuk mengatakan dengan hipertensi yang datang ke klinik atau ke rumah sakit, itu tadi harus cukup istirahat, dan kemudian ketenangan ya dok. Ketenangan. Jadi kalau pasiennya kurang tidur kemudian besoknya kontrol ke dokter, tensinya tinggi, kita juga harus lihat, kita harus tanya bagaimana obatnya diminum rutin atau tidak, istirahatnya semalam cukup atau tidak, makanannya kemarin bagaimana, seperti itu. Bisa itu memang menaikkan tensi. Tapi kalau kurang tidurnya sudah istirahat kemudian cukup, kalau memang dia bukan hipertensi ya dia kembali akan normal ya. Baik dok. Ciri-ciri hipertensi untuk usia muda tergantung tiap orang ada alarmnya atau tidak. Kalau bisa pegal di leher, pundaknya berat, seperti itu ya. Baik dok, terima kasih nih dok atas waktunya dok. Nggak kerasa nih dok kita bincang-bincang tentang tema kesehatan kali ini, 45 menit sudah berlalu dok. Terima kasih atas ilmunya dok, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Shahid Lover yang sudah bertanya pada kolom komentar kami. Izinkan saya untuk mengingatkan kepada Shahid Lover yang ingin konsultasi lebih lanjut lagi bisa datang saja ke Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, atau mau mengetahui informasi jadwal dokter bisa ke nomor interaktif kami di 081791 25960. Kita pamit undur diri ya dok ya. Terima kasih ya dokter ya sudah hadir pada acara Instagram Live kali ini. Saya mau memberikan kesimpulan sebentar ya. Boleh, bahwa boleh. Maaf dok. Sebelum kita closing ya. Pasien hipertensi sebaiknya minum obat untuk rutin, teratur, kontrol, dan melihat faktor resiko apa yang ada di pasien tersebut di masing-masing diri, mengendalikan, karena sekali sudah terjadi komplikasi akan lebih banyak yang diobati, tidak hanya sekadar hipertensinya. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya. Terima kasih untuk Shahid Lover yang sudah bergabung. Mohon maaf sebelumnya, saya Subhanallah dan Dr. Andrina pamit undur diri. Sampai jumpa pada Instagram Live selanjutnya. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak Yeni, kalau ada yang grogi maaf ya dok.